Perkenalkan, nama saya Samsul Rizal, kelas akuntansi B, NIM 904118067. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua pembahasan, yaitu mengenai infografis yang pernah saya buat tentang strategi Indosat menghadapi COVID-19. Yang kedua yaitu Big Data dan Intelijen Bisnis. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Indosat Ooredoo adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Indosat Ooredoo juga menyediakan layanan multimedia, internet, dan komunikasi data yang didirikan pada tahun 1997. Salah satu tokoh kuncinya yaitu Ahmad Abdul Aziz Al-Ni'ama selaku Direktur Utama dan Kepala Operasional Eksekutif CEO. Penyebaran COVID-19 secara global memberikan pengaruh kepada kita semua. Saat ini pemerintah Indonesia secara aktif melakukan berbagai upaya dan kebijakan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Namun, Indosat Ooredoo memberikan fasilitas yang dapat dinikmati oleh pelanggan, yaitu fasilitasnya itu perkuliahan online, bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan yang menggunakan solusi Indosat Ooredoo Business dengan menyediakan penambahan kapasitas bandwidth secara gratis untuk layanan internet dedicated yang ada saat ini untuk mendukung perkuliahan secara online. Gratis pengiriman SIM online. Pelanggan dapat mengisi ulang, membeli kartu SIM prabayar dan pasca prabayar baru tanpa keluar dari rumah mereka. Nah, kinerja jaringan telekomunikasi mengantisipasi kebutuhan yang meningkat untuk koneksi data cepat. Kami juga memastikan performasi jaringan dalam mendukung komunikasi lancar bagi pelanggan. Dan yang keempat, layanan digital pelanggan, yaitu Service Center juga selalu siap untuk membantu pelanggan di gerai Indosat Ooredoo di seluruh Indonesia melalui layanan website Indosat Ooredoo, layanan mandiri lewat My M3, live chat Indira, melalui My M3, Twitter Indosat Care, dan Facebook Messenger M3 Ooredoo. Dan yang terakhir itu gratis telepon ke nomor hotline Halo Kemenkes, mendukung setiap pelanggan baik nomor prabayar maupun pasca prabayar yang membutuhkan informasi. Nah, kemudian kita masuk dampak yang diberikan karyawan Indosat Ooredoo. Indosat Ooredoo juga menempatkan kesehatan menjadi yang utama dan terpenting untuk saat ini dan seterusnya. Memastikan karyawan Indosat tetap aman, Indosat melaksanakan working from home drill mulai Senin 16 Maret 2020 sampai pemberitahuan selanjutnya. Indosat melakukan kerja jarak jauh dan tetap produktif sesuai dengan digital wall safe working yang telah diterapkan di perusahaan Indosat. Namun ada beberapa dampak negatif, yaitu 2 karyawan Indosat Ooredoo dinyatakan positif COVID-19. Kedua karyawan tersebut bekerja di kantor pusat Indosat Ooredoo di Jakarta. Maka dari itu emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk tetap melakukan pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK, terhadap 677 karyawan di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya ISAT mengumumkan pembayaran bonus tahun lebih awal dengan total 318 miliar di tengah wabah corona. Mungkin itu saja penjelasan dari infografis yang pernah saya buat. Nah, poin kedua yang akan saya bahas yaitu Big Data dan Intelijen Bisnis. Yang pertama, kita masuk ke Big Data. Berbicara tentang teknologi memang tidak pernah ada matinya. Bagi Anda yang setia mengikuti perkembangan teknologi saat ini, mungkin cukup sering kita dengar dengan istilah Big Data. Apakah kita sering mendengar dengan istilah tersebut? Kira-kira apa manfaat yang diberikan sehingga Big Data begitu terkenal? Dan siapa yang sudah menggunakan dan merasakan manfaatnya? Namun kita masuk ke pengertian Big Data.
Dalam dunia teknologi, big data berarti terobosan baru yang berkaitan dengan mengolah, menyimpan, dan menganalisis data dalam berbagai format, di mana jumlah data yang diolah, disimpan, dan dianalisis sangatlah besar dan data yang bertambah dengan cepat. Nah, kita masuk ke 3 kriteria yang masuk ke dalam big data. Dari segi kuantitasnya sangat banyak, dari segi velocity sangat cepat, dari segi varietas datanya sangat bervariasi. Untuk jenis data dengan kriteria tersebut cocok sekali jika menggunakan big data Indonesia. Nah, kita masuk ke manfaat. Manfaatnya yaitu kita mampu menyuguhkan gambaran data yang lebih lengkap dibanding dengan aplikasi sebelumnya. Dengan jenis data yang biasa diolah secara terstruktur, beberapa data yang masuk dapat digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang bagus sehingga meningkatkan omset perusahaan. Saat ini juga big data Indonesia siap dimanfaatkan untuk berbagai bidang pemerintahan. Big data dimanfaatkan untuk mempercepat pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi. Hingga kini, pemanfaatan big data Indonesia dalam bidang pembangunan masih kurang maksimal. Ini dikarenakan kurangnya para ilmuwan yang sanggup mengadopsi kecanggihan teknologi ini, sehingga pemanfaatannya di bidang ini terhambat. Walau begitu, ada cukup banyak instansi pemerintah yang sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi yang satu ini. Dengan big data Indonesia, pekerjaan akan semakin cepat selesai. Data yang masuk beragam dan dalam jumlah yang besar, serta perubahan data yang cepat pun bisa diproses dengan cepat pula. Nah, kita masuk ke intelijen bisnis. Intelijen bisnis mengacu pada alat teknologi, aplikasi, dan praktik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan data mentah suatu organisasi untuk menciptakan informasi bisnis yang mendalam dan dapat ditindaklanjuti. Intelijen bisnis terdiri dari strategi dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis data informasi bisnis. Teknologi intelijen bisnis memberikan tampilan operasi bisnis yang historis, terkini, prediktif. Nah, kemudian intelijen bisnis mempunyai tujuan, yaitu bisnis intelijen mencakup pelaporan, pemrosesan analisis online, analisis data miring, proses pertambangan, proses acara yang kompleks, manajemen kinerja bisnis, benchmarking, penambangan teks, analisis prediktif, dan analisis perspektif. Nah, teknologi intelijen bisnis dapat menangani sejumlah besar data terstruktur dan terkadang tidak terstruktur untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan menciptakan peluang bisnis strategis baru. Intelijen bisnis bertujuan untuk memudahkan interpretasi data yang besar, mengidentifikasi peluang baru, dan menerapkan strategi yang efektif berdasarkan wawasan yang dapat memberikan keuntungan pasar yang kompetitif bagi bisnis dan stabilitas jangka panjang. Nah, kita masuk, apa sih manfaat menggunakan intelijen bisnis? Intelijen bisnis dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendukung berbagai keputusan bisnis, mulai dari operasional hingga strategis. Keputusan operasi dasar meliputi penentuan posisi atau harga produk. Keputusan bisnis strategi melibatkan prioritas, sasaran, dan arahan pada tingkat yang paling luas. BI, intelijen bisnis atau BI, paling efektif bila menggabungkan data yang berasal dari pasar, di mana perusahaan beroperasi data eksternal dengan data dari sumber internal. Perusahaan terhadap bisnis seperti data keuangan dan operasi data internal. Nah, manfaat potensial dari program intelijen bisnis meliputi mempercepat dan memperbaiki pengambilan keputusan, mengoptimalkan proses bisnis internal, meningkatkan efisiensi operasional, menghasilkan pendapatan baru,
mendapatkan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing bisnis, mengidentifikasi pasar, mampu melihat masalah bisnis yang perlu diatasi. Nah, mungkin itu saja pemaparan dua sub materi yang saya bahas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.